Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Sore itu, langit berwarna kelabu. Awan menggantung rendah seolah ikut menekan suasana di dalam toko perabotan milik Raka. Deretan kursi kayu, lemari, dan meja makan berdiri rapi. Namun tak satu pun menarik perhatian orang yang lewat. Raka duduk di balik meja kasir yang mulai kusam. Ia memandangi jalanan dari balik kaca depan. Sepi. Sudah 3 hari tak ada pembeli serius. Kalau begini terus, habis aku, gumamnya pelan. Ia membuka buku catatan. Angka-angka tertulis berantakan. Hutang, cicilan, dan biaya operasional bercampur jadi satu. Nafasnya berat saat melihat total yang harus dibayar minggu ini. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan toko. Raka langsung berdiri, berharap ada pelanggan. Tapi harapan itu sirna saat 2 pria bertubuh besar masuk tanpa senyum. "Raka," kata salah satu dari mereka, suaranya datar. Raka menelan ludah. "Ya, ada apa bang?" "Jangan pura-pura lupa. Hari ini jatuh tempo." Raka mencoba tersenyum canggung. "Saya lagi usaha cari uang. Kasih waktu sedikit lagi ya." Pria itu melangkah mendekat, tangannya menyentuh meja cukup keras hingga membuat Raka terkejut. "Waktu? Kamu sudah minta itu 2 kali." Raka menunduk. "Cuma beberapa hari lagi, toko lagi sepi." "Bukan urusan kami. Kalau minggu depan belum lunas, barang-barang ini kami angkut." Suasana menjadi hening. Hanya suara kipas tua berderit di sudut ruangan. Raka menggenggam tangan. "Jangan bang, itu satu-satunya yang saya punya." Pria pertama menatap tajam. "Kalau begitu, cari cara. Kami datang lagi." Mereka pergi begitu saja, meninggalkan udara yang terasa makin sesak. Raka terduduk lemas di kursi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap sekeliling. Semua perabotan itu dulu penuh harapan. Ia membangun usaha ini dari nol. Setiap meja, setiap lemari punya cerita perjuangan. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti beban. Malam mulai turun. Lampu toko dinyalakan, memantulkan bayangan panjang dari benda-benda di dalam ruangan. Raka masih duduk diam. Tak tahu harus berbuat apa. Perutnya lapar, tapi ia tak punya selera makan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi pelan. Ting. Raka menoleh cepat. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Pakaiannya sederhana, namun sorot matanya terasa aneh, tajam, seolah menilai segala sesuatu. "Masih buka?" tanya pria itu. Raka mengangguk henduku. "Iya pak, silahkan masuk." Pria itu melangkah perlahan. Tangannya menyentuh permukaan meja, lalu kursi, seperti sedang merasakan sesuatu. "Sepi ya," ucapnya tanpa melihat Raka. Raka tersenyum pahit. "Lagi susah pak." Pria tua itu berhenti di depan meja kasir. "Bukan cuma susah, kamu terdesak." Raka terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Bapak tahu dari mana?" Pria itu tersenyum tipis. Orang yang hampir kehilangan segalanya, wajahnya selalu sama. Raka menelan ludah. Ia merasa seperti dibaca habis.
Kalau begitu, Bapak mau beli apa? Tanyanya mencoba mengalihkan. Pria itu menggeleng pelan-pelan. Saya tidak datang untuk membeli. Lalu, ia mendekat sedikit, suaranya diturunkan. Saya datang membawa cara supaya tempat ini kembali ramai, bahkan lebih dari sebelumnya. Raka mengerenyit. Maksudnya? Cara cepat, tapi tidak semua orang berani mencobanya. Raka terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara. Di satu sisi ia merasa aneh, tapi di sisi lain ia benar-benar kehabisan pilihan. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Raka pelan. Pria tua itu menatap lurus ke matanya. Senyumnya perlahan melebar. Cuma satu hal, katanya. Membuat perjanjian. Lampu toko tiba-tiba berkedip sebentar. Raka menoleh refleks, lalu kembali menatap pria itu. Perjanjian dengan siapa? Tanyanya ragu. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sudut gelap gudang di belakang toko. Dengan sesuatu yang sudah lama menunggu. Hening. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Di luar, angin berhembus kencang. Pintu toko berderit pelan, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Dan tanpa ia sadari, dari dalam gudang terdengar suara halus, seperti desisan panjang yang hampir tak terdengar. Suasana toko menjadi dingin meski lampu masih menyala terang. Raka berdiri kaku di depan meja kasir, menatap pria tua yang kini tampak semakin misterius. Desisan dari arah gudang tadi masih terngiang di telinganya. "Apa maksud Bapak?" tanya Raka akhirnya. Suaranya pelan namun tegang. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju kursi kayu di dekat jendela, lalu duduk dengan santai, seolah tempat itu miliknya sendiri. "Kamu butuh uang. Banyak, cepat," katanya datar. Raka menghela napas. "Semua orang juga butuh, Pak, tapi bukan berarti harus aneh-aneh." Pria tua tersenyum tipis. "Kalau cara biasa berhasil, kamu tidak akan sampai di titik ini." Ucapan itu menusuk. Raka tak bisa membantah. Ia hanya menunduk menatap lantai yang mulai retak. "Apa yang sebenarnya Bapak tawarkan?" tanyanya lagi. Pria itu mengeluarkan sebuah kain kecil dari sakunya. Dibuka perlahan, memperlihatkan benda seperti cincin tua berwarna gelap. Permukaannya tampak berukir pola menyerupai sisik. "Ini bukan benda biasa," ucapnya. Raka mengernyit. "Cincin? Lebih dari itu. Ini pengikat," jawab pria tersebut. "Untuk memanggil penjaga rezeki." Raka tertawa kecil meski terdengar dipaksakan. Penjaga rezeki, kedengarannya seperti cerita orang kampung. Pria tua tidak tersinggung. Ia justru menatap Raka lebih dalam. "Kamu pikir semua uang datang dari kerja keras saja?" Raka terdiam. "Di dunia ini," lanjut pria itu, "ada yang memberi dan ada yang mengambil. Kamu hanya perlu memilih di sisi mana kamu berdiri." Hening sejenak. Suara jam dinding terdengar jelas, berdetak lambat. "Kalau saya setuju, apa yang harus saya lakukan?" kata Raka hati-hati. Pria itu tersenyum, kali ini lebih lebar. "Malam nanti, tepat tengah malam, di gudang belakang, matikan semua lampu, sisakan satu lilin." Raka mulai merasa tidak nyaman. "Lalu, kamu pakai cincin ini," katanya sambil mendorong benda itu ke arah Raka.
teteskan sedikit darahmu di lantai. Setelah itu, panggil dia. Dia, ulang Raka. Pria itu menunduk sedikit, suaranya hampir seperti bisikan. Yang selama ini menunggu tempat seperti ini. Raka menelan ludah. Dan setelah itu saya langsung dapat uang. Pria tua menggeleng. Tidak langsung, tapi perubahan akan kamu rasakan. Toko ini akan ramai, barangmu laku, rezeki mengalir tanpa henti. Raka menatap cincin itu. Ada perasaan aneh saat melihatnya, seperti ada sesuatu yang memanggil. Tapi pasti ada syarat, katanya ragu. Pria tua tertawa kecil. Tentu saja, tidak ada yang gratis. Apa syaratnya? Pria itu diam sejenak, lalu menjawab pelan. Kamu hanya perlu memberi sesuatu yang hidup. Raka langsung mengangkat kepala. Apa maksudnya? Tidak besar di awal, hanya sebagai tanda kesepakatan. Raka mundur satu langkah. Ini gila. Pria tua berdiri, tatapannya tajam. Gila atau tidak, pilihan ada di tanganmu. Menunggu toko ini disita atau mencoba sesuatu yang belum pernah kamu bayangkan. Raka menggenggam tangan. Bayangan dua penagih siang tadi muncul kembali di kepalanya. Ancaman mereka terasa nyata. Apa tidak ada cara lain? Tanyanya lirih. Pria itu menggeleng pelan. Kesempatan tidak datang dua kali. Ia melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. Oh ya, jangan sampai kamu mundur setelah memulai. Kenapa? Senyum pria itu berubah aneh. Karena dia tidak suka ditolak. Pintu terbuka. Angin malam masuk membuat lilin kecil di meja bergoyang. Pria tua itu pergi tanpa menoleh lagi. Raka berdiri sendiri. Tangannya perlahan meraih cincin di meja. Dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Ia menatap ke arah gudang. Gelap. Namun entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu di dalam sana yang juga sedang menatap balik. Ini cuma perasaan, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia hendak menarik tangan, terdengar lagi suara itu. Sss. Lebih jelas dari sebelumnya. Raka langsung menoleh kepat ke arah gudang. Napasnya tertahan. Ada orang, teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya sunyi dan perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Raka menatap cincin itu sekali lagi, wajahnya penuh keraguan. Namun perlahan ia menggenggamnya erat. Keputusan mulai terbentuk, dan malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Malam turun tanpa suara. Jalanan di depan toko sudah sepi sejak 1 jam lalu. Lampu-lampu rumah tetangga mulai padam satu persatu, menyisakan gelap yang terasa lebih pekat dari biasanya. Raka berdiri di tengah toko. Tangannya menggenggam cincin yang diberikan pria tua itu. Sejak tadi sore, benda itu tidak pernah ia lepaskan. Entah kenapa, ada dorongan kuat yang sulit dijelaskan. Jam dinding menunjukkan pukul 11.55. Masih bisa berhenti, gumamnya. Namun kakinya justru melangkah ke arah gudang. Pintu kayu di belakang toko tampak lebih suram dari biasanya. Raka menarik nafas panjang, lalu membukanya perlahan. Kret. Aroma lembab langsung menyambut. Gudang itu penuh tumpukan barang lama, kayu-kayu sisa dan lemari rusak yang belum sempat diperbaiki. Raka masuk, lalu menutup pintu di belakangnya. Ia mematikan lampu, menyisakan satu lilin kecil yang tadi sudah ia siapkan. Cahaya redup itu membuat bayangan di dinding terlihat bergerak-gerak. Tenang. Ini cuma sugesti, bisiknya. Jam di tangannya tepat menunjukkan pukul 12 malam. Dengan tangan sedikit gemetar, Raka memasang cincin itu di jari manisnya. Dingin langsung menjalar hingga ke pergelangan. Kenapa dingin banget? Gumamnya.
Ia mengambil pisau kecil dari saku lalu menarik nafas. Cuma sedikit, katanya pada diri sendiri. Ujung pisau menyentuh kulit. Ia meringis saat darah mulai keluar. Setetes, dua tetes, jatuh ke lantai gudang yang berdebu. Raka menelan ludah. Ia mencoba mengingat kata-kata pria tua itu. Panggil dia. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara serangga di luar pun hilang. Raka membuka mulut, ragu sesaat. Kalau ini salah, namun pikirannya langsung teringat ancaman siang tadi, wajah penagih, hutang, dan kemungkinan kehilangan segalanya. Ia menutup mata sejenak. Datang, ucapnya pelan. Tidak ada respon. Ia membuka mata, jantungnya berdebar lebih cepat. Datang, aku butuh bantuan, ulangnya. Kali ini lebih jelas. Lilin tiba-tiba bergetar. Api kecilnya bergoyang tanpa angin. Raka mundur sedikit. Tolong, katanya lagi. Suaranya mulai serak. Hening beberapa detik. Lalu, suara itu muncul. Lebih dekat, lebih nyata. Raka membeku, nafasnya tertahan. Dari sudut gelap gudang, sesuatu bergerak. Awalnya hanya bayangan panjang di lantai. Lalu perlahan bentuk itu mulai terlihat. Seekor ular. Namun ukurannya tidak wajar. Tubuhnya besar, lebih panjang dari yang pernah Raka lihat. Sisiknya berkilau samar terkena cahaya lilin. Raka mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Apa ini? Bisiknya gemetar. Ular itu tidak langsung mendekat. Ia melingkar perlahan, kepalanya terangkat, matanya menyala merah redup. Kamu yang memanggil. Suara itu terdengar, bukan dari mulut, tapi langsung di kepala Raka. Raka menutup telinganya refleks. Siapa kamu? Yang memberi apa yang kamu inginkan. Raka menggeleng cepat. Ini tidak mungkin. Namun makhluk itu semakin mendekat. Gerakannya halus, hampir tanpa suara. Kamu ingin uang. Raka terdiam. Nafasnya tersengal. Kamu ingin semua kembali. Lidah ular itu menjulur perlahan. Ya atau tidak? Raka menggigit bibirnya. Ketakutan bercampur dengan harapan. Kalau aku setuju, aku dapat apa? Tanyanya dengan suara lemah. Makhluk itu berhenti tepat beberapa langkah di depannya. Semua yang hilang akan kembali. Dan apa yang harus aku beri? Tanya Raka. Hening sesaat. Lalu suara itu kembali, lebih dalam. Nyawa kecil untuk awal. Raka menelan ludah. Kata-kata itu membuat tubuhnya kaku. Tidak sekarang, lanjut suara itu. Nanti kamu akan tahu. Ular itu semakin mendekat, hingga wajahnya sejajar dengan Raka. Mata merahnya menatap lurus tanpa berkedip. Terima atau pergi. Raka menutup mata. Pikirannya kacau, tapi satu hal terus teringang. Hutang, ancaman, dan kehilangan. Suaranya tercekak. Ia membuka mata perlahan. Aku terima. Sejenak, semuanya hening. Lalu ular itu membuka mulutnya. Desisan panjang memenuhi ruangan. Tiba-tiba, api lilin padam. Gelap total. Raka berteriak kaget. Ia mencoba meraba sekeliling tapi tidak merasakan apapun. Beberapa detik kemudian, lampu gudang tiba-tiba menyala sendiri. Raka langsung melihat sekeliling. Kosong. Tidak ada apa-apa. Ular itu hilang. Ini mimpi, katanya terengah. Namun saat ia melihat tangannya, cincin itu masih terpasang. Kini terasa hangat, berbeda dari sebelumnya. Di lantai, bekas darahnya sudah tidak ada. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka berdiri diam, mencoba memahami. Pagi harinya ia membuka toko seperti biasa, masih dengan perasaan campur aduk. Namun baru 1 jam, seorang pembeli masuk.
lalu 2, kemudian 3. Dalam waktu singkat, toko yang biasanya sepi mendadak ramai. "Pak, meja ini berapa?" tanya seorang wanita. "Saya ambil lemari itu," sahut yang lain. Raka kebingungan, tapi juga terkejut. "Ini benar-benar berhasil," gumamnya. Namun saat ia sedang melayani pembeli, tanpa sengaja matanya menganggap sesuatu di kaca lemari. Bayangan, seperti bentuk panjang yang melintas cepat di belakangnya. Raka langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari arah gudang terdengar suara pelan. Raka terdiam. Senyumnya perlahan memudar. Ia sadar, ini baru permulaan. Pagi itu, toko Raka kembali dipenuhi pembeli. Suasana yang dulu sunyi, kini berubah ramai. Orang datang silih berganti, menawar, lalu membeli tanpa banyak pertimbangan. Raka berdiri di balik kasir dengan perasaan campur aduk. Senang, tentu saja, tapi ada sesuatu yang mengganjal. "Pak, kursi ini saya ambil 4 ya," ujar seorang pria. "Ya, silahkan," jawab Raka cepat. Uang berpindah tangan, lagi dan lagi. Dalam hati Raka berbisik, ini terlalu mudah. Menjelang siang, dagangan yang biasanya sulit laku kini hampir habis. Bahkan barang lama yang sudah berdebu ikut terjual. Namun saat Raka sedang mencatat penjualan, ia mendengar suara aneh dari belakang. Krek, krek. Seperti kayu yang bergerak. Ia menoleh ke arah gudang. Pintu tertutup rapat. "Mungkin tikus," gumamnya. Ia mencoba mengabaikan, tapi suara itu muncul lagi. Krek, krek. Raka berdiri. Langkahnya pelan menuju pintu gudang. "Siapa di dalam?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Kret. Gudang terlihat seperti biasa. Tumpukan kayu, lemari rusak, dan barang sisa tetap di tempatnya. Namun ada yang berbeda. Salah satu kursi tua di sudut ruangan tampak bergeser dari posisi semula. Raka mengernyit. Perasaan tadi, belum sempat ia berpikir lebih jauh. Suara itu kembali. Raka membeku. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di samping telinganya. Ia menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia melihat lantai, ada jejak tipis, seperti bekas sesuatu yang melata. Raka mundur perlahan, lalu menutup pintu dengan cepat. "Nggak beres," bisiknya. Sepanjang hari, ia mencoba fokus melayani pembeli, tapi pikirannya terus kembali ke gudang. Menjelang sore, toko mulai sepi. Raka menghitung hasil penjualan hari itu. Jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya. Ia tersenyum tipis. Kalau begini terus, hutang bisa lunas cepat. Namun tiba-tiba, ingatannya kembali ke malam sebelumnya. Nyawa kecil untuk awal. Raka langsung terdiam. "Jangan bilang," gumamnya pelan. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin cuma kata-kata. Tapi saat ia hendak menutup buku catatan, terdengar suara dari bawah meja. Gresek. Raka menunduk. Seekor tikus kecil keluar dari bawah rak, berjalan pelan melintasi lantai. Raka menatapnya. Entah kenapa jantungnya berdetak lebih cepat. Pikirannya mulai kacau. "Ini cuma tikus," bisiknya. Tapi bayangan ular besar itu muncul lagi di kepalanya. Nyawa kecil. Raka menutup mata sebentar. Nafasnya berat. "Tidak, aku nggak mungkin." Tikus itu berhenti di dekat kakinya, seolah tidak takut. Raka menatapnya lama. Tangannya perlahan mengekepal. Beberapa menit berlalu dalam diam. Akhirnya, Raka bergerak. Dengan cepat, ia mengambil kayu pendek di dekat meja. "Maaf," gumamnya lirih. Satu ayunan. Plak! Suara itu memecah keheningan. Tikus itu tergeletak diam. Raka membeku. Tangannya gemetar. "Apa yang aku lakukan?" katanya pelan. Nafasnya memburu. Ia menatap bangkai kecil itu dengan perasaan campur aduk. Namun tiba-tiba, lampu toko berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap. Raka panik.
Halo? Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih panjang, lebih puas. Raka menoleh ke arah gudang. Pintu perlahan terbuka sendiri. Kret! Cahaya dari luar sedikit masuk, cukup untuk memperlihatkan lantai di dalam. Dan di sana, bangkai tikus itu tidak ada. Raka melangkah mundur. Ini nggak mungkin. Dari dalam gudang terdengar suara seperti sesuatu sedang bergerak, melingkar. Lalu suara itu masuk ke dalam kepalanya. Terima kasih. Raka menutup telinganya. Berhenti. Namun suara itu tetap terdengar. Awal yang baik. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Gudang kembali sunyi. Pintu tertutup seperti semula. Raka berdiri gemetar. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia melihat lantai tempat tikus itu tadi. Bersih. Tidak ada bekas apapun. Seolah kejadian itu tidak pernah ada. Raka terduduk lemas di kursi. Aku sudah mulai, bisiknya. Malam semakin gelap. Di dalam toko yang kini tampak biasa saja, sesuatu telah berubah. Dan Raka tahu, sekali melangkah, ia tidak bisa kembali. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Toko Raka tidak pernah seramai ini sebelumnya. Dari pagi hingga malam, pembeli datang tanpa henti. Barang yang dulu sulit terjual, kini ludes dalam waktu singkat. Raka bahkan mulai kewalahan melayani. "Pak, stok lemari masih ada?" tanya seorang pelanggan. "Ada, tunggu sebentar ya," jawab Raka sambil mengangkat barang dari belakang. Uang terus mengalir. Hutang yang dulu terasa mustahil, kini perlahan berkurang. Dalam beberapa hari saja, ia sudah mampu membayar sebagian besar cicilan. Harusnya ia merasa lega. Namun tidak. Setiap malam, suasana toko berubah. Saat pintu ditutup dan lampu dimatikan, selalu ada perasaan seperti ada yang tertinggal di dalam. Suatu malam, Raka sedang menghitung uang di kasir. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari arah rak kursi. Krek. Ia menoleh. Salah satu kursi tampak sedikit bergeser. Perasaan tadi lurus, gumamnya. Ia berdiri, mencoba mendekat. Tapi sebelum sampai, krek. Kursi itu bergerak lagi. Sedikit, tapi jelas. Raka langsung berhenti. Siapa di sana? Suaranya tegang. Tidak ada jawaban. Namun hawa di ruangan mendadak dingin. Desisan itu kembali terdengar. Raka menutup mata sejenak. "Aku sudah kasih yang kamu minta." Sunyi. Lalu suara itu muncul di kepalanya. "Belum. Cukup." Raka membuka mata cepat. "Apalagi?" Tidak ada balasan. Hanya bayangan panjang yang sekilas melintas di permukaan meja. Raka mundur. Nafasnya tidak beraturan. Keesokan paginya ia mencoba melupakan semua itu. Ia fokus pada pekerjaan, pada pelanggan, pada uang yang terus bertambah. Namun gangguan mulai merambat ke rumah. Suatu malam, saat sedang makan bersama anaknya, Dimas, suasana terasa aneh. "Ayah," kata Dimas tiba-tiba. "Iya? Ada teman di toko ya?" Raka berhenti mengunyah. "Teman? Maksudnya?" Dimas mengangguk. "Yang suka lihat aku dari belakang lemari." Sendok di tangan Raka jatuh. "Itu cuma bayangan," jawabnya cepat. Dimas menggeleng. "Bukan, dia panjang dan matanya merah." Raka langsung berdiri. "Jangan ngomong begitu lagi." Anaknya terdiam, kaget melihat reaksi ayahnya. Suasana makan malam berubah tegang. Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan ucapan Dimas. Matanya merah. Ia bangkit dari tempat tidur. Tanpa sadar kakinya melangkah menuju toko. Udara malam terasa lebih dingin. Saat membuka pintu, aroma lembab langsung menyambut. Lampu dinyalakan. Semua terlihat normal. Namun saat ia berjalan melewati deretan lemari, sesuatu menarik perhatiannya. Di permukaan kaca, bayangannya terlihat tidak sendiri. Raka membeku. Perlahan ia mendekat. Bayangan di belakangnya tampak lebih tinggi, lebih panjang,
seperti sesuatu yang berdiri tepat di belakang bahunya. Raka tidak berani menoleh. Nafasnya tertahan. Suara itu terdengar sangat dekat. Kamu sudah memulai. Raka menutup mata. Apalagi yang kamu mau? Lebih. Tidak, aku sudah kasih, bentaknya. Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Raka panik. Hei! Dalam kegelapan, ia merasa sesuatu bergerak di sekitarnya. Melata, mengelingi. Nafasnya memburu. Lalu suara itu kembali. Semua ada harganya. Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Raka langsung melihat ke kaca. Bayangan itu hilang. Ia terduduk di lantai. Tubuhnya lemas. Aku harus berhenti, bisiknya. Namun saat ia bangkit, matanya tertuju pada meja kasir. Di sana, uang yang tadi ia hitung kini bertambah lebih banyak lagi. Raka terdiam. Perlahan, tangannya meraih tumpukan itu. Ini gumamnya. Jumlahnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Hatinya kembali goyah. Ketakutan dan keinginan saling bertabrakan. Di satu sisi, ia ingin lepas dari semua ini. Di sisi lain, hasilnya terlalu nyata untuk diabaikan. Raka menggenggam uang itu. Mungkin satu kali lagi, katanya pelan. Namun dari sudut ruangan, sesuatu mengawasi ia. Tak terlihat, tak bersuara, hanya menunggu. Dan semakin lama, Raka tidak sadar bahwa yang ia anggap kendali perlahan berubah menjadi jerat yang semakin erat. Hujan turun sejak sore. Air menetes dari atap toko, membentuk suara berulang yang mengganggu pikiran. Raka berdiri di depan rak lemari, memandangi pantulan dirinya di kaca. Usahanya kini terlihat berhasil. Barang terus terjual, hutang hampir lunas. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai pedagang yang beruntung. Namun perasaan itu kosong. Setiap malam, suara desisan selalu kembali. Setiap malam, bayangan itu semakin jelas. Dan yang paling mengganggu, Dimas. Sejak beberapa hari terakhir, anaknya sering terbangun tengah malam. "Ayah," panggilnya suatu malam. Raka bergegas masuk ke kamar. "Kenapa?" Dimas duduk di atas tempat tidur. Wajahnya pucat. "Dia datang lagi," katanya pelan. Raka mencoba tenang. "Siapa?" Dimas menunjuk ke sudut ruangan. "Yang panjang itu. Dia bilang aku harus ikut." Raka langsung menoleh. Sudut kamar kosong. "Tidak ada apa-apa," katanya cepat, meski suaranya bergetar. Dimas menggeleng. Dia bilang, "Ini janji." Kata itu membuat Raka membeku. Janji. Ia mundur selangkah. Nafasnya terasa berat. "Sudah, tidur lagi," katanya memaksa. Namun malam itu Raka tidak bisa memejamkan mata. Pagi harinya, ia membuka toko lebih awal dari biasa. Wajahnya terlihat lelah. Ia mencoba menyibukkan diri, berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Seorang pembeli datang. "Pak, meja makan ini berapa?" tanyanya. Raka menyebut harga. Tanpa menawar, orang itu langsung membeli. Aneh, semua terasa terlalu mudah. Setelah pembeli pergi, Raka duduk di kursi. Tangannya menekan pelipisnya. "Ini nggak normal," gumamnya. Tiba-tiba pintu toko terbuka. Seorang pria tua masuk. Raka langsung mengenalinya. "Kamu," ucap Raka pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Kelihatannya usahamu berkembang." Raka berdiri cepat. "Apa yang sudah kamu lakukan padaku?" Pria itu tetap tenang. Ia berjalan mengelilingi toko, menyentuh beberapa perabotan. "Aku hanya menunjukkan jalan," katanya santai. "Ini bukan jalan, ini jebakan." Pria itu berhenti, menatap Raka dengan tajam. "Kamu yang memilih." Raka terdiam.
Nafasnya memburu. "Aku mau berhenti," katanya tegas. Hening sejenak. Lalu pria itu tertawa kecil. "Berhenti?" ulangnya. "Kamu kira ini permainan yang bisa dihentikan kapan saja?" "Aku tidak peduli. Ambil kembali semuanya," teriak Raka. Pria itu mendekat. Wajahnya kini serius. Sudah terlambat. Raka menggeleng. "Tidak, pasti ada cara." "Tidak ada," jawabnya singkat. Raka mengempalkan tangan. "Kalau aku tidak kasih apa yang dia minta?" Pria itu menatap dalam. Dia akan ambil sendiri. Jantung Raka berdetak lebih cepat. "Maksudnya?" Pria itu mendekatkan wajahnya, suaranya rendah. "Yang paling dekat denganmu akan jadi pengganti." Raka mundur. "Tidak." "Kontrak sudah berjalan sejak kamu menerima. Setiap keuntungan yang kamu dapat, ada harga yang dibayar." Raka teringat Dimas, kata-kata anaknya. Dia bilang, "Ini janji." Wajah Raka memucat. "Tidak, jangan libatkan anakku." Pria itu menghela nafas pelan. "Bukan aku yang menentukan." Raka menatapnya penuh amarah. "Kalau kamu tahu, kenapa kamu kasih aku ini?" Pria itu tersenyum samar. "Karena dulu, aku juga seperti kamu." Raka terdiam. "Maksudmu?" Pria itu menunduk. "Aku pernah membuat perjanjian yang sama." "Lalu?" "Aku kehilangan semuanya," jawabnya pelan. "Sekarang, aku hanya menyampaikan." Raka menggertakkan gigi. "Ini gila." Pria itu berbalik menuju pintu. "Satu-satunya cara," katanya tanpa menoleh, "adalah membayar lebih dulu sebelum dia memilih." Raka terdiam. Kata-kata itu terasa seperti ancaman. "Bayar lebih dulu," ulangnya pelan. Pintu tertutup. Toko kembali sunyi. Raka berdiri sendiri. Pikirannya kacau. Ia menatap ke arah gudang. Gelap. Namun kali ini, ia tidak merasa hanya dia yang melihat ke sana. Perlahan, suara itu kembali. "Shh. Waktunya." Raka menutup mata. Tangannya gemetar. Ia tahu sekarang, ini bukan sekedar ritual. Ini adalah kontrak. Dan jika ia tidak memilih, sesuatu akan memilihkan untuknya. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan sudah berhenti, menyisakan udara dingin yang menusuk. Raka duduk di kursi kayu dalam toko, menatap kosong ke arah lantai. Kata-kata pria tua itu terus terngiang. Bayar lebih dulu, sebelum dia memilih. Raka mengepalkan tangan. Kepalanya dipenuhi pikiran yang saling bertabrakan. "Tidak, aku nggak mungkin," gumamnya. Namun bayangan Dimas muncul di benaknya. Wajah polos anaknya, suara kecilnya saat ketakutan di malam hari. Dia bilang aku harus ikut. Raka berdiri tiba-tiba, nafasnya berat. "Kalau aku nggak lakukan apa-apa," bisiknya, "dia yang akan diambil." Pintu toko tertutup rapat, lampu menyala redup, suasana terasa semakin menekan. Raka berjalan mondar-mandir, setiap langkahnya diiringi suara detak jam yang semakin keras. "Harus ada cara lain," katanya pelan. Namun tidak ada jawaban. Yang ada hanya desisan pelan dari arah gudang. "Shh." Raka menoleh cepat. "Diam!" bentaknya. Suara itu justru semakin jelas. "Pilih." Raka menutup telinganya. "Berhenti!" Ia terjatuh terduduk, nafasnya tak beraturan. "Apa yang kamu mau dari aku?" katanya lirih. "Janji." Raka membuka mata perlahan. "Kalau aku kasih, kamu berhenti?" tanyanya ragu. Hening beberapa detik. Lalu suara itu menjawab. "Sementara."
Jawaban itu membuat dada Raka sesak. Tidak ada jalan keluar, bisiknya. Ia menunduk, tangannya mencengkeram rambut. Waktu berjalan tanpa terasa, malam semakin larut. Akhirnya Raka berdiri. Wajahnya berubah, lebih dingin, lebih kosong. Ia berjalan keluar toko. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang menerangi sebagian kecil aspal basah. Raka berjalan tanpa tujuan jelas, namun kakinya terus melangkah. Beberapa menit kemudian, ia berhenti di sebuah gang kecil. Di sana seorang pria tampak duduk bersandar di tembok. Pakaiannya lusuh, wajahnya lelah. Raka memperhatikan dari kejauhan. Orang asing, gumamnya. Jantungnya berdetak cepat. Pikirannya berteriak menolak. Ini salah. Namun suara lain muncul. Kalau bukan dia, Dimas. Raka menutup mata sejenak. Maaf, bisiknya. Ia melangkah mendekat. Pria itu menoleh. Ada apa? Raka mencoba tersenyum. Butuh bantuan, Pak? Orang itu mengangguk lemah. Kalau ada Rizky, Raka menelan ludah. Ikut saya sebentar, saya punya kerjaan. Pria itu terlihat ragu, tapi akhirnya berdiri. Kerjaan apa? Bantu angkat barang di toko, jawab Raka singkat. Mereka berjalan kembali ke toko dalam diam. Sesampainya di depan pintu, pria itu berhenti. Sepi amat, katanya. Raka membuka pintu. Masuk saja. Lampu dinyalakan. Suasana toko terasa berbeda malam itu. Lebih dingin, lebih sunyi. Pria itu melangkah masuk, melihat sekeliling. Barangnya banyak juga. Raka berdiri di belakangnya, tangannya gemetar. Ke belakang, Pak, di gudang, katanya pelan. Pria itu mengangguk. Mereka masuk ke gudang. Lampu redup menyala. Raka menutup pintu. Kret. Pria itu menoleh. Mau angkat apa? Raka tidak menjawab. Nafasnya berat. Tangannya perlahan meraih kayu yang bersandar di dinding. Maaf, bisiknya sangat pelan. Mas? Pria itu mulai curiga, namun terlambat. Plak! Suara benturan keras menggema di ruangan. Tubuh pria itu terjatuh. Hening. Raka berdiri kaku. Tangannya masih memegang kayu. Nafasnya memburu. Aku... Tiba-tiba, lampu berkedip. Badan gelap total. Suara itu muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Raka mundur, tubuhnya gemetar. Dari kegelapan sesuatu bergerak, melata, mengelilingi. Lalu suara itu masuk ke dalam kepalanya. Bagus. Raka menutup telinganya. Berhenti. Namun suara itu terus berlanjut. Berjanji di Beberapa detik kemudian, lampu menyala. Raka langsung melihat ke lantai. Kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada apapun. Ia mundur perlahan. Apa yang terjadi? Bisiknya. Dari sudut ruangan, bayangan panjang bergerak perlahan, lalu menghilang. Suara itu terdengar lagi. Raka terduduk lemas. Tangannya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku sudah, katanya terputus. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang kini tidak lagi bersih. Namun di balik rasa bersalah itu, ada satu hal yang ia sadari. Dimas masih selamat. Untuk sekarang. Dan itu berarti semua ini belum berakhir. Sejak malam itu, Raka berubah. Ia jarang bicara. Tatapannya kosong, seperti orang yang terus dihantui sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Toko tetap ramai, bahkan lebih dari sebelumnya. Tapi ia tidak lagi merasakan senang. Setiap uang yang masuk terasa berat. Setiap suara kecil membuatnya gelisah. Dan setiap malam, desisan itu selalu datang.
Pagi itu, Raka membuka toko seperti biasa. Beberapa pelanggan langsung datang, memilih barang tanpa banyak tanya. "Pak, lemari ini saya ambil," ujar seorang wanita. "Iya," jawab Raka singkat. Ia melayani dengan cepat, tanpa banyak bicara. Namun saat ia sedang mencatat, tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Raka memegang meja. "Apa ini?" gumamnya. Dalam sekejap, ia seperti melihat sesuatu yang berbeda. Toko itu masih sama, tapi tidak sepenuhnya. Di setiap sudut, bayangan gelap tampak menempel. Seperti ada sesuatu yang merayap di dinding, di lantai, bahkan di atas lemari. Raka mengedipkan mata. Semuanya kembali normal. Nafasnya memburu. Ini cuma halusinasi. Namun suara itu langsung menjawab. "Bukan." Raka menoleh cepat. Tidak di siapapun. Tapi suara itu terasa jelas di kepalanya. "Setiap yang kamu dapat." Raka menutup telinganya. "Diam!" Seorang pelanggan menatap heran. "Pak, tidak apa-apa." Raka langsung mengangguk cepat. "Iya, tidak apa-apa." Namun setelah orang itu pergi, Raka tidak bisa lagi menahan diri. Ia menutup toko lebih cepat hari itu. Pintu dikunci. Lampu dimatikan, kecuali satu di dekat kasir. Raka berdiri di tengah ruangan. "Keluar!" teriaknya. Sunyi. "Kalau mau sesuatu, bilang jelas," lanjutnya. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu, udara mendadak dingin. Dari arah gudang, bayangan panjang perlahan merayap keluar. Tidak sepenuhnya terlihat, tapi cukup untuk membuat jantung Raka berdegup kencang. "Apalagi yang kamu mau?" tanya Raka dengan suara gemetar. Bayangan itu berhenti. Lalu suara itu masuk ke dalam kepalanya. "Kamu sudah melihat." "Apa?" Raka mengerenyit. "Semua dari mereka." Tiba-tiba, pandangan Raka berubah lagi. Ia melihat kilasan. Seorang pembeli yang tadi datang, wajahnya pucat, seperti kehilangan sesuatu. Lalu orang lain berjalan keluar toko dengan tatapan kosong. Kemudian Dimas berdiri di sudut memegang dadanya. Raka terhuyung. "Apa ini? Apa maksudnya?" Suara itu terdengar lagi, lebih dalam. "Setiap rezeki." "Setiap rezeki apa?" "Ditukar." Raka membeku. "Ditukar dengan apa?" tanyanya pelan. Hening sesaat. Lalu jawaban itu datang. "Umur." Raka mundur selangkah. "Tidak." "Setiap yang masuk." Bayangan di sekelilingnya semakin jelas. Seperti benang hitam yang menghubungkan setiap barang di toko dengan orang-orang yang datang. "Mengambil." Raka menggenggam kepalanya. Berhenti. Setiap tumbal. Kini bayangan itu mengarah ke satu titik. Dimas. "Memperpanjang." Raka langsung berteriak, "Jangan sentuh dia." Semua tiba-tiba hilang. Toko kembali seperti biasa. Raka terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat. "Ini semua," katanya pelan. Ia mulai mengerti. Setiap barang yang terjual, setiap uang yang ia terima, bukan hanya dari pembeli, tapi dari sesuatu yang diambil. Dari umur, dari kehidupan. Dan yang lebih parah, semua itu mengarah pada satu tujuan. Dimas. Raka teringat ucapan pria tua itu. "Yang paling dekat denganmu akan jadi pengganti." "Tidak," bisiknya. Ia berlari keluar toko, menuju rumah. Sesampainya di sana, ia langsung mencari anaknya. "Dimas." Anak itu muncul dari kamar. "Iya ya." Raka memeluknya erat. "Kamu gak apa-apa?"
Dimas mengangguk, meski wajahnya tampak lelah. "Ayah," katanya pelan. "Iya?" Dia bilang waktunya hampir habis. Raka membeku. "Siapa?" Dimas menatap ke belakang Raka. "Yang panjang itu." Raka tidak berani menoleh. Nafasnya terasa berhenti. Ia sadar sekarang. Ini bukan sekedar tentang hutang, bukan hanya tentang ritual. Ini tentang sesuatu yang sudah direncanakan sejak awal. Dan tanpa ia sadari, anaknya telah menjadi bagian dari kontrak itu. Target utamanya. Raka memejamkan mata. Satu keputusan harus diambil sebelum semuanya terlambat. Malam itu terasa berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Justru itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Udara diam, seolah menunggu sesuatu terjadi. Raka berdiri di depan toko dengan wajah pucat. Di sampingnya, Dimas menggenggam tangannya erat. "Ayah, kita mau kemana?" tanya anak itu pelan. Raka menunduk, menatap mata kecil yang penuh ketakutan. "Kita selesaikan semuanya malam ini," jawabnya singkat. Dimas tidak bertanya lagi. Mereka masuk ke dalam toko. Pintu dikunci, lampu dimatikan, menyisakan satu cahaya redup dari arah gudang. Raka menarik nafas panjang. Ia sudah memutuskan. Tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak ada lagi pengorbanan orang lain. "Kalau memang harus ada yang dibayar," gumamnya, "biar aku." Ia menggandeng Dimas menuju gudang. Langkah mereka terdengar jelas di lantai kayu. Setiap bunyi terasa lebih keras dari biasanya. Sesampainya di depan pintu, Raka berhenti. "Ayah?" Dimas memanggil pelan. "Iya?" "Aku takut." Raka berlutut, memegang bahu anaknya. "Dengar ya, apapun yang terjadi, jangan lepas dari ayah." Dimas mengangguk. Raka membuka pintu. Krrrr. Gudang itu gelap. Hanya ada satu lilin menyala di tengah ruangan, seperti malam pertama dulu. Namun kali ini, suasananya jauh lebih berat. Udara dingin menusuk. Raka melangkah masuk, menarik Dimas bersamanya. Pintu tertutup sendiri di belakang mereka. Brak! Dimas langsung memeluk ayahnya. "Ayah?" "Tidak apa-apa," bisik Raka. Ia berdiri di tengah gudang. "Aku datang!" teriaknya. Hening beberapa detik. Lalu, suara itu muncul. Lebih keras, lebih dalam. Lilin bergetar hebat. Dari kegelapan, bayangan panjang mulai terlihat. Perlahan, tubuh besar itu muncul. Ular raksasa dengan mata merah menyala kembali menampakkan diri. Dimas gemetar. "Itu dia!" Raka menatap makhluk itu tanpa mundur. "Aku tahu semuanya," katanya tegas. Ular itu berhenti beberapa langkah dari mereka. "Kamu terlambat." "Tidak," potong Raka. "Aku yang akan bayar." Hening. Mata merah itu menyipit. "Bukan pilihanmu." Raka menggenggam tangan. "Ambil aku, lepaskan anakku." Dimas menatap ayahnya. "Jangan ya." Raka tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Suara itu terdengar lagi. "Kontrak sudah berjalan." Raka melangkah maju satu langkah. "Kalau butuh nyawa, ambil milikku. Semua aku yang mulai." Ular itu mendekat perlahan. Tubuhnya melingkar, mengelilingi mereka. Udara semakin dingin. "Semua harus seimbang." Raka menutup mata sejenak. "Aku siap." Dimas menangis. "Ayah, jangan."
Raka memeluknya erat untuk terakhir kali. "Jangan lihat ke belakang," bisiknya. Perlahan, ia melepaskan pelukan itu dan mendorong Dimas menjauh. Lari kalau pintu terbuka. Ular itu kini tepat di depan Raka. Mata mereka bertemu. "Ambil." Seketika, lilin padam. Gelap total. Teriakan Dimas menggema. "Ayah!" Suara desis panjang memenuhi ruangan. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu, lampu gudang menyala kembali. Dimas terjatuh di lantai, sendirian. "Ayah!" panggilnya panik. Tidak ada jawaban. Raka? Tidak ada. Gudang kembali kosong. Sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pintu perlahan terbuka. Dimas berlari keluar, menangis. Hari-hari berlalu, toko itu tetap berdiri. Anehnya, tetap ramai. Orang-orang datang seperti biasa, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Namun tidak ada Raka. Yang ada hanya Dimas, kini tinggal bersama kerabat. Suatu sore, ia berdiri di depan toko, menatap ke dalam. Kosong, tapi terasa penuh. Ia melangkah masuk perlahan. "Ayah?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun saat ia melewati deretan lemari, ia melihat sesuatu di kaca. Bayangan, bukan miliknya. Panjang, diam, mengawasinya. Dimas membeku. Suara itu kembali, lebih pelan, tapi jelas. Dimas menoleh ke arah gudang. Pintu itu sedikit terbuka. Gelap di dalamnya terasa memanggil. Suara itu masuk ke kepalanya. "Belum selesai." Dimas mundur satu langkah. Nafasnya tidak teratur. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat. Seolah ada yang menahannya. Dari dalam gudang, bayangan itu bergerak perlahan. Menunggu. Dan tanpa ia sadari, kontrak itu belum benar-benar berakhir.